Ya Bu ya. Sedangkan draft kurikulumnya kita nggak punya. Macam mana ingin menaikkan kelas tidak pernah kita atur harusnya. Sudah jadi nanti silabus itu miliknya sekolah, bukan lagi miliknya guru. Sehingga apabila ada guru lain yang masuk, tinggal dikasih silabusnya. Sedangkan yang menjadi milik pribadinya ibu adalah RPP. Kenapa? Karena tindakan dan interaksi kita sesama siswa itu akan berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Tapi antara satu kelas dengan kelas lain punya tujuan yang sama, tempat di sekolah yang sama. Maksud saya begini, saya ngajar di SMA 2, kelas satunya ada 6 lokal. Nah, ke-6-6-nya itu kan ingin mencapai satu tujuan sekolah SMA 2. Kalau di RPP itu sangkut pautnya dengan apa? Metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan macam-macam. Itu kan sangat berhubungan dengan pribadinya guru dan tingkat kemampuan anak. Yang rata-rata per kelasnya itu akan berbeda, sehingga tindakan yang diambil oleh guru otomatis berbeda. Kopi sudah jadi, yang penting kan naik pangkat. Pengertiannya kan seperti itu. Nah, paling tidak kita tahu, kalaupun itu hanya untuk melengkapi pangkat, tidak saya persoalkan dan itu haknya masing-masing. Tapi inti dari persoalannya adalah itu bukan milik kita dan tidak bisa dipakai di tempat kita. Intinya kan itu. Sehingga otomatis kita harus membuat yang sesuai dengan kondisi kita. Masalah itu copy paste dan macam-macam untuk melengkapi administrasi dan macam-macam itu lain cerita terus lagi. Nah, yang paling enak itu di sini Bu. Nah, yang ini Bu ya, Bapak ya. Ini ada Bu? Ada ya? Nah, yang paling enak itu yang mata pelajarannya seperti ini Bu. Standar kompetensinya itu cabagi menjadi mendengarkan, terus berbicara, membaca, menulis. Nah, sebagai bahan masukan untuk saya agar kita nanti ketika berbicara panjang lagi di depan, rapor Ibu sekarang modelnya apa? Apa model kognitif, psikomotor sama afektif, atau modelnya sudah lagi SPM? Rapornya yang sekarang itu KTSP. Jadi kalau bahasa Indonesia penilaiannya seperti ini, ada mendengarkan, ada menulis dan yang lain-lain ya. Masih ada yang pakai rapor ini kognitif, terus afektif, terus psikomotor, masih ada. Masih tuliskan seseorang. Contoh umpamanya pada situasi tertentu kadang-kadang teori itu dimentahkan oleh sebuah kegiatan di lapangan. Ada anak kelas 1 dan tinggal kelas sampai 2 tahun. Tahun ketiganya kita mau ninggali lagi jadinya gak enak gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang teori itu mentah akibat sebuah kegiatan praktik. Tapi yang ini saya jelaskan, ini adalah teori, ini adalah peraturan. Masalah dia terwujud atau tidak itu kan ada proses pembinaan. Jadi SKL untuk selanjutnya itu lahir adalah SK yang sampai di sini Bu. SK. Setelah SK baru lahir KADI. Nah, selanjutnya lahirlah indikator. Nah, mulai dari SKL, standar kompetensi dasar, Ibu nggak ada hak apapun untuk mengubahnya. Biarlah seperti itu saja. Kecuali ketika membuat KTSP nanti, SKL-nya itu ditinggikan, dinaikkan grade-nya ke atas, bisa menghafal sampai surat Al-Kafirun. Otomatis dia akan berimbas kepada SK dan KD, karena itu sudah naikkan grade-nya. Contohnya umpamanya begini, anak bisa hafal surat Al-Fatihah sampai surat Al-Falaq. Tentu SK dan KD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak lewat daripada Al-Falaq. Sehingga SK dan KD harus dibuat tambahan untuk mencapai SKL yang ditetapkan oleh sekolah. Paham Bu ya? Apa itu SKL? Sebuah tuntutan yang harus dicapai ketika seorang anak selesai daripada jenjang salah satu satuan pendidikan, SD, MI, SMP dan seterusnya. Nah, di bawah SKL itu
Ibu membuat SKL kelompok mata pelajaran. Kalau kelompok mata pelajaran itu ada 5. Yang pertama agama, di situ ada fiqh, ada akidah, ada Al-Quran. Itu masuk ke dalam kelompok mata pelajaran agama. Hampir sama persis dengan yang kita bicarakan sekarang, yaitu SKL. Paham ya? Kita nggak lama di SKL, hanya pengantar singkat saja tentang SKL. Karena inti hari ini kita membicarakan pengembangan bahan ajar. Ayo Bu, silakan kita berbicara, berinteraksi, bertukar pikiran supaya suasana yang memang panas begini terus yang ngajak kita tidur bisa sedikit hilang dengan sebuah pertanyaan dari Ibu, terus kita diskusikan, kita sharing. Biasanya akan lebih terasa indah dan enak berbicara tanpa saya sendiri yang berbicara terus. Silakan Ibu ingin tanya apa tentang SKL, tanyakan saja. Nah, mungkin sebelum Ibu silakan mikir terus pertanyaannya ya, saya ngomong tentang KKS.